Hola, selamat datang di Ceritain Film. Kali ini kita akan menceritakan kembali atau merewatch sebuah film yang mungkin sering nongkrong pada saat awal kalian menonton sebuah video di YouTube. Enola Holmes, sebuah film detektif besutan Netflix yang rilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang petualangan gadis muda bernama Enola, yang dimana ia adalah adik dari detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes, mencari keberadaan ibunya yang hilang waktu dia menginjak 16 tahun. Film ini dibintangi oleh Millie Bobby Brown sebagai Enola, yang lihat Stranger Things pasti tahu lah ya. Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes, Sam Claflin sebagai Mycroft Holmes yaitu kakak dari dua orang tadi, Helena Bonham Carter sebagai ibu dari Enola Holmes yang bernama Eudora Holmes, Louis Partridge sebagai Lord Braithwaite, sebagai Lord Viscount Tewkesbury, susah namanya cuk, dan Fiona Shaw sebagai Miss Harrison. Nah itu nama pemain intinya ya. Kalau saya sebut semua, Upin Ipin masuk SMP nanti. Lanjut. Film dimulai dengan memperlihatkan Enola yang mengendarai sepeda dan menceritakan flashback kelahirannya dulu. Ibunya dulu bersikeras menamai Enola untuk sang buah hatinya, yang dimana kalau dibalik akan muncul kata alone atau sendiri. Ibunya suka permainan kata-kata dan bilang bahwa Enola akan mampu hidup sendirian. Enola bercerita tentang silsilah keluarganya. Ayahnya dulu meninggalkan waktu dia kecil, dan otomatis membuat Enola tidak terlalu mengenalnya. Setelah itu, kakak tertua mereka, yaitu Mycroft Holmes, meninggalkan rumah, diikuti oleh Sherlock Holmes yang meninggalkan juga. Itu membuat Enola hanya tinggal bersama ibunya. Tidak seperti emak-emak kebanyakan, ibu Enola lebih mengajarkan ilmu yang berbeda. Dari membaca, melakukan percobaan sains, melatih menahan, bermain pedang, dan lain-lain. Ibunya pun melatih Enola cara untuk bertarung layaknya pria. Karena hidup Enola hanya di rumahnya saja alias no lab, ibunya membebaskan Enola untuk melakukan hal apa saja di sana. Mulai dari bermain tenis di dalam rumah sampai cosplay jadi Opi Kumis. Namun di balik kasih sayang ibunya tersebut, ia menyembunyikan hal yang besar pada anaknya, yaitu ikut arisan. Bersanda, ibunya menjunjung tinggi privasi dari anaknya dan terlihat sedang merencanakan sesuatu. Enola ingin mencari tahu, tapi tidak diperbolehkan oleh ibunya. Scene berpindah ke Enola yang menceritakan waktu bulan Juli pada saat ulang tahunnya yang ke-16, ibunya tidak ada di rumah. Dia mencari ke seluruh penjuru rumah tapi nihil, ibunya minggat pada waktu subuh. Ibunya hanya meninggalkan sebuah hadiah yang nanti akan membantunya saat mencari ibunya. Enola yang galau pun meminta pertolongan dari kedua kakaknya yaitu Mycroft dan Sherlock. Scene bersepeda tadi tujuannya adalah menuju ke terminal untuk menjemput kedua kakaknya. Sampai di terminal, dia melihat kakaknya turun dari kereta. Namun karena sudah lama tidak bertemu, kakaknya tidak mengenali Enola. Si anjing. Ternyata Holmes bersaudara meminta untuk dijemput di stasiun oleh Enola. Mycroft yang sudah lama tidak bertemu dengan Enola mempermasalahkan penampilan Enola, yang pada waktu itu mungkin Enola tidak seperti anak-anak perempuan Inggris kebanyakan. Ternyata Mycroft memerintahkan Enola untuk menjemputnya menggunakan kereta kuda, yang uangnya sudah dikirimkan oleh Mycroft. Enola yang sedari awal salah paham pun jadi kebingungan. Akhirnya Sherlock memerintahkan ABG terminal untuk memanggilkan kuda dan mereka pun menuju ke rumah Enola. Sepedanya gimana? Dicantolin di belakang. Gak dimasukin di bis. Sesampainya mereka di rumah disambut oleh bibinya Enola. Mereka semua pun masuk ke ruangan ibunya. Mycroft menemukan raket tenis di sana dan Enola mengatakan bahwa dia sering main tenis dengan ibunya di dalam rumah. Mycroft tampak kesal. Investigasi pun dilakukan. Mereka menyisir semua ruangan tersebut dari sepatu sampai perapian, semua dicek oleh Sherlock Holmes. Pada saat investigasi, Mycroft menanyakan perihal pendidikan Enola. Enola yang tidak punya pengasuh pun menjawab bahwa ibunya yang mengajarkannya. Enola menanyakan apakah ibunya akan kembali dan Sherlock diam saja. Scene berpindah ke perpustakaan. Di sana Sherlock dan Mycroft membahas rencana untuk mencari ibunya. Terlihat Enola menguping di luar. Dari yang bahasan rencana mencari ibu Enola, sekarang berubah menjadi bahasan tentang Sherlock yang tidak pernah peduli dengan keluarganya ini. Di sana Mycroft mengatakan bahwa mereka mempunyai dua masalah. Masalah pertama yaitu menyarikan Enola sekolah putri, dan yang kedua adalah mencari ibunya. Enola yang sedang menguping terlihat kurang setuju dengan hal tersebut. Mycroft pun membagi tugas. Dia yang akan mencarikan Enola sekolah, Sherlock yang akan mengatasi kehilangan ibunya. Dipanggillah teman lama Mycroft yang bernama Nyonya Harrison. Dia adalah seorang yang mempunyai sebuah sekolah putri atau di sini dinamakan asrama putri. Sherlock yang mengetahui hal itu tidak akan disukai Enola pun tidak setuju dengan hal tersebut, tapi Mycroft memaksa. Datanglah Nyonya Harrison ke sana dan langsung mengajari Enola hal-hal yang harus dilakukan perempuan atau tata krama perempuan pada saat itu. Mulai dari sikap berdiri sampai dengan masalah fisik Enola yang dikomentari oleh Nyonya Harrison. Kelihatan Enola tidak nyaman dengan hal tersebut. Dia pun mengatakan tidak akan menuju ke sekolah konyolnya tersebut. Karena perkataan sembrono Enola, ia pun mendapatkan tamparan mantap dari Nyonya Harrison. Enola yang syok pun beralih ke arah Mycroft dan memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam asrama tersebut.
Enola meminta pertolongan Sherlock, tapi sayang, Sherlock tidak bisa melakukan apapun. Hal itu dikarenakan keputusan Mycroft yang sudah bulat seperti bola pingpong. Enola tetap dimasukkan ke asrama putri tersebut. Enola yang galau pun memutuskan untuk manjat pohon mangga di dekat rumahnya dan menggambar di sana. Sherlock yang peduli tentang adik perempuannya menghampiri Enola. Setelah selesai dengan gambar yang pertama, Enola tidak sengaja menjatuhkan gambaran tersebut dan ditangkap oleh Sherlock di bawah. Ternyata Enola menggambar sebuah karikatur yang menunjukkan muka dari Mycroft. Sherlock menyuruh Enola turun, tetapi Enola jual mahal seperti cewek-cewek Indonesia. Mengetahui Enola yang tidak mau turun, Sherlock flashback tentang masa lalu Enola yang dulu. Dia mengatakan, dulu Enola adalah gadis yang pemalu yang selalu membawa biji pinus berbalut wool. Enola memberinya nama Dash. Dia ternyata iri dengan Ratu Victoria yang mempunyai anjing jenis Cavalier King Charles yang bernama Dash. Sherlock juga menceritakan, dulu Enola tidak suka memakai celana dan bokongnya bebas kemana-mana. Enola menyuruh Sherlock untuk diam dan dia turun menemui Sherlock. Dia bertanya mengapa dia tidak pernah mengabarkan dirinya dan tidak pernah mengirimkan surat. Sherlock beralasan dia sibuk dan juga jika dia menulis surat tidak akan dibalas oleh Enola. Ternyata Enola adalah seorang yang kagum dengan Sherlock. Dia menyimpan semua berita kasus yang dia temukan di koran. Di tengah percakapan tersebut, Enola kembali lagi galau tentang ibunya. Tapi Sherlock mengatakan bahwa kita akan mengetahuinya. Shane berpindah ke Enola yang terbaring di ranjangnya. Dia teringat dengan hadiah yang diberikan ibunya. Enola membuka hadiah tersebut dan mencari petunjuk tentang ibunya. Dia menemukan ada secari kertas bertuliskan alone bla 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 bla. Dia pun mengambil secari kertas tersebut dan mencoba untuk memecahkan puzzle di sana. Dia membalikkan kata-kata tersebut dan tertulis, Enola, lihat bunga krisanku. Enola yang ingat ada bunga krisan di ruangan ibunya pun langsung menuju ruangan ibunya. Dia pun mengobrak-abrik vas bunga yang ada bunga krisannya dan tidak menemukan apa-apa. Tidak hilang akal, Enola menuju ke lukisan bunga krisan yang dilukis oleh ibunya dan menemukan ada segepok uang yang ditinggalkan ibunya. Di sana pun ada sebuah kartu bunga yang bertulis masa depan kita di tangan kita. Enola kembali flashback tentang ibunya yang mengatakan kepada Enola bahwa dia mempunyai dua jalan untuk masa depan. Yang pertama, jalanmu sendiri, dan yang kedua, jalan yang dipilihkan untukmu. Dia pun mengambil baju Sherlock Holmes waktu kecil, mengenakannya dan kabur dari rumahnya yang ada di Ferndale untuk mencari ibunya. Di sini, Enola mempunyai tahapan-tahapannya sendiri. Tahapan pertama sudah dilakukannya, yaitu menyamar, mengambil uang, dan meninggalkan jejak. Tahap kedua, kabur dari kakak-kakaknya. Pada saat mau menaiki kereta di sana, ada seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa anaknya ada di kereta yang akan ditumpangi oleh Enola. Sang ibu pun mendesak untuk mencari anaknya di kereta, namun karena kereta itu akan segera berangkat, petugas tidak menghiraukan dan menjalankan keretanya. Saat kereta jalan, sang ibu ternyata sudah menitipkan seseorang untuk mencari putranya. Scene berganti ke Mycroft yang menemukan Enola yang kabur dari rumah. Ya, sekarang kakak-kakaknya sudah tahu bahwa Enola minggat. Scene berganti lagi di Enola yang duduk di kereta tersebut. Di sana ternyata Enola satu ruangan dengan putra ibu-ibu yang kehilangan tadi yang bernama Tewkesbury. Namanya susah jingan. Enola yang tidak nyaman dengan kehadiran pria tersebut menyuruhnya untuk pergi. Dia beralasan jika orang mencarinya tahu kalau dia bersama Enola, Enola akan diserahkan dan rencana mencari ibunya pun akan gagal. Tewkesbury pun mengiyakan kemauan Enola untuk pergi. Namun 37 detik berselang, dia kembali lagi ke gerbong Enola. Ternyata pria bertopi tadi yang sedang mencari Tewkesbury ini sedang patroli di gerbong, melihat satu persatu untuk menemukan Tewkesbury. Karena Enola yang mangkal, ia pun meninggalkannya sendiri di gerbong. Saat Enola meninggalkan gerbong, pria bertopeng langsung menuju ke gerbong Tewkesbury. Enola yang sepertinya memendam rasa ke Tewkesbury kembali lagi ke gerbangnya. Ternyata di sana Tewkesbury ingin ditabrakkan ke sebuah terowongan oleh pria bertopi tadi. Namun Enola dengan sigap memukul kepala pria bertopi dan menolong Tewkesbury yang hampir saja tertabrak. Enola dan Tewkesbury pun kabur dari pria bertopi tersebut dengan terjun langsung dari kereta. Terlihat pria bertopi tadi berjalan ke arah mereka. Saat pria bertopi ini mau menangkap Enola dan Tewkesbury, mereka sukses melompat dari kereta dan mendarat dengan aman. Scene berpindah ke rumah Enola. Di sana terlihat ada Sherlock yang sedang kembali meneliti ruangan ibu Enola. Ibu Len, asisten rumah tangga di sana, menyayangkan Mycroft yang mau memasukkan Enola ke dalam asrama putri. Sherlock mengatakan bahwa Mycroft akan menemukannya, tetapi Ibu Len tidak percaya. Mycroft tidak sepintar Sherlock dan Enola, katanya. Saat kembali lagi ke Enola dan juga Tewkesbury di sebuah padang rumput yang luas, Enola marah karena dia sudah merusak tahap ketiga dari mencari ibunya. Di sana, Enola memperkenalkan namanya ke Tewkesbury. Tewkesbury ternyata pandai dalam bidang memasak dan juga herbal. Dia membakarkan sebuah jamur dan dimakan oleh Enola. Enola menyarankan bahwa dia harus menyamar karena sekarang Tewkesbury jadi buronan. Di saat mengasah pisau, mereka berdua bercerita satu sama lain. Enola menceritakan tentang ibunya yang mengajarinya segala hal, dan Tewkesbury menceritakan ayahnya yang mengajari bunga dan juga herbal.
Tapi ternyata baik Enola atau Tewksbury sama-sama sudah ditinggalkan ayahnya. Sembari Enola memotong rambutnya, mereka berdua pun saling bercerita mengapa mereka berdua kabur dari rumah. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Enola kabur dikarenakan tidak mau masuk sekolah kepribadian Nyonya Harrison. Sedangkan Tewksbury kabur dikarenakan keluarganya memaksanya menjadi tentara, yang dimana ia lebih nyaman jika menjadi dewan bangsawan. Ya iyalah. Scene berganti, mereka sudah di atas sebuah kereta kuda pengangkut yang menuju ke London. Di sana pun mereka berpisah. Di sana ternyata sedang ada sebuah kerumunan massa yang sedang tidak setuju dengan UU reformasi. Enola pun membeli sebuah baju untuk penyamaran. Namun saat Enola mengganti baju, ibu-ibu pemilik toko menguping perkataan Enola tentang Mycroft. Singkat cerita, Enola sudah membeli baju dan juga mendapatkan sebuah penginapan di sana berkat uang dari ibunya. Scene berganti malam. Di sana Enola kembali mencari petunjuk dari ibunya. Dengan kembali menyusun sebuah kata-kata, dia membuat sebuah kode yang nanti akan ditaruh di koran, yang dimana ibunya selalu membaca koran tersebut setiap hari. Waktu Enola iseng membaca koran tersebut, ada sebuah pemberitahuan hilangnya Lord Tewksbury. Barang siapa yang menemukannya akan diberikan sebuah imbalan uang. Sekarang Enola menuju ke sebuah tempat, yang dimana ibunya selalu bertukar pesan dengan seseorang di sana. Sampailah Enola di sebuah kedai teh, dan di atas kedai teh tersebut terdapat tempat silat untuk wanita. Di sana, ia bertemu dengan Edith, guru pertama Enola. Edith menanyakan Enola mengapa dia di London, apa tujuan dia di London. Enola menanyakan kepada Edith bahwa dia mencari ibunya. Edith tidak mau memberitahu keberadaan ibunya tersebut. Karena ia tidak mau memberitahu keberadaan ibunya, Enola dengan iseng menyerang Edith dengan menggunakan teknik Cortex, sebuah teknik bela diri. Tapi sayang, Enola gagal melakukannya dan jatuh. Saat bangkit, ia melihat sebuah peti dinamit atau mercon dalam bahasa anak terawih. Melihat dinamit itu, ia kembali flashback dan singkat cerita, ia menuju ke sebuah tempat bernama Lamb House Lamb. Saat sampai di sana, terlihat ada seseorang yang memperhatikan Enola dari atas. Enola pun masuk ke dalam sebuah tempat yang pintunya ada sebuah pita yang dikenakan waktu dalam pertemuan ibunya dan juga tali hadiah yang diberikan oleh ibunya. Ia pun masuk dan menemukan ada sebuah ruang percobaan mercon yang di sana sepertinya terdapat banyak bubuk mesiu. Di sana, ia mendapatkan sebuah koran yang bertuliskan tentang bom Morrissey dan juga tentang komunitas wanita atau feminisme. Saat Enola sibuk meluting, dia menemukan ada banyak bom di sana. Enola pun keluar dari sana, tetapi saat dia pergi, dia dijambak oleh pria bertopi dari belakang. Pria bertopi itu pun menanyakan Tewksbury, namun karena Enola tidak tahu, dia pun tidak bisa menjawab. Tak sempat melawan, Enola dibelebekin di sebuah air secara terus-menerus sampai Enola meninggal. Tapi bohong, setelah pranknya sukses, ia kabur dari pria bertopi tersebut dan bersembunyi. Namun karena Enola sibuk berbicara dengan penonton, ia tertangkap. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Sempat mau menang, Enola kembali menggunakan teknik Cortex tapi masih gagal. Dia pun dilempar ke tempat yang terdapat banyak bubuk mesiu tadi. Pria bertopi menutup pintu dan mengambil sebuah pisau dan siap mengeksekusi Enola. Enola pun tertusuk, namun karena ia menggunakan item immortal, menggunakan korset, dia pun selamat. Lihat pria bertopi lengah, dia menumpahkan sebuah bahan kimia yang meledakkan tempat tersebut. Enola pun selamat dari pria bertopi tersebut. Di tempat penginapan, ia kembali flashback tentang ibunya yang marah karena Enola pernah terluka dan hampir mati saat menolong seekor domba di ujung jurang. Ibunya berkata, menolong yang kesulitan itu baik, tapi jangan membahayakan nyawamu. Mengingat perkataan ibunya tersebut, Enola langsung berteringat dengan Lord Tewksbury. Dan dari yang ingin mencari ibunya, sekarang berganti, Enola akan mencari Tewksbury.